Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS Komunikasi Pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Elsinta, NIM 1262052132118 dari kelas PGMI 6D. Langsung saja ke soal yang pertama. Apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik? Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencari keberhasilan dalam mengirim pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Jenis-jenis komunikasi ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan, seperti berbicara dan menulis, mendengarkan dan membaca. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu semua isyarat yang bukan kata-kata, seperti ekspresi wajah, vokal, ataupun gestur tubuh. Yang ketiga yaitu komunikasi total. Komunikasi total yaitu media komunikasi yang di dalamnya mencakup semua modus bahasa atau cara komunikasi pada anak tunarungu, seperti oral, manual, aural, bahasa isyarat. Aspek yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik yaitu yang pertama adanya komunikator maupun komunikan, adanya pesan, sumber, penerjemahan, saluran, dan interpretasi. Nomor 2, mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas? Komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah agar siswa lebih termotivasi dan mampu meningkatkan minat belajar siswa, serta paham terhadap materi yang disampaikan. Komunikasi dapat berjalan efektif di dalam kelas. Seorang guru yang memiliki kemampuan komunikasi efektif harus mampu menginspirasi siswa dengan mengomunikasikan tujuan pembelajaran secara jelas dan terstruktur dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan tepat, sehingga guru dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. Nomor 3, buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Yang pertama yaitu menjadi komunikator yang handal. Syarat pertama adalah guru harus mempunyai kemampuan yang baik dan menjadi seorang komunikator yang handal. Yang kedua, menerapkan metode belajar diskusi, debat, dan presentasi. Metode diskusi, debat, dan presentasi dapat mendorong siswa aktif berbicara untuk menyampaikan gagasan, pendapat, ataupun argumen di depan teman-temannya. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik dan aktif. Guru perlu menjadi pendengar yang baik dan aktif, artinya mendengar untuk bisa mengerti apa yang dikatakan di balik setiap pesan. Yang keempat, mendorong siswa untuk lebih ekspresif. Kemampuan untuk berekspresi perlu dikembangkan, misalnya siswa dikasih tugas untuk membaca puisi, menyanyi, drama, atau melalui permainan. Yang kelima, memberikan umpan balik. Umpan balik ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peserta didik. Dan yang keenam, memilih topik yang relevan dan menarik. Guru dapat memilih topik yang relevan dan menarik dan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Harapannya, siswa akan lebih mudah memahami materi dan menerima materi dan komunikasi terjalin secara efektif. Nomor 4, mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam komunikasi? Komunikasi bisa gagal dikarenakan ucapan atau pesan sulit dimengerti, adanya jarak antara komunikator dan komunikan, adanya gangguan komunikasi, dan adanya perbedaan dialek atau bahasa. Cara mengatasi kegagalan dalam berkomunikasi yaitu memahami penerima pesan, menyesuaikan pesan dengan si penerima, mengurangi jumlah pesan, memilih saluran atau media secara tepat, dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Baik, terima kasih. Itulah video dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.